Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini kita bisa beristiqomah, bisa meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis ini dengan niat ikhlas menuntut ilmu dan berzikir. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Allah menambahkan keimanan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hari yang kita baca ini akan membahas tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini sudah masuk tanggal kelima bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan biar kita faham tentang Maulidun Nabi Muhammad SAW. Inti Maulidun Nabi Muhammad SAW yaitu ialah bersyukur kepada Allah atas kelahirannya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena ini banyak perselisihan tentang maulid, maka dari itu supaya kita paham, supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak bimbang, karena ada hadis sahih yang menjelaskan tentang maulid. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi berpuasa hari Senin? Jawaban Nabi, Yaumal Itsnain ulidtu. Jadi hari Senin itu saya dilahirkan, kata Nabi. Ini diantaranya Nabi juga bersyukur atas kelahiran beliau sendiri. Maka dari itu kita perlu memahami lebih mendalam lagi supaya kita tidak kebingungan memahami tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Begini saudara-saudaraku, seperti puasa tanggal 10 Muharram, kita mensyukuri nikmat Allah dari selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa? Ini Pak, mari kita fahami apa itu, yaitu kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kalau selamatnya Nabi Musa diperingati, disyukuri setiap tahun, setiap tanggal 10 Muharram, dari sejak zamannya Nabi Musa sampai zamannya Nabi Muhammad, sampai saat ini tahun 2025 yang lalu kita 1 Muharram. Jadi setiap tahun diulangi. Maka begitulah juga dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW.
Setiap tahun umat Islam bersyukur kepada Allah tidak bosan-bosannya, karena memang sangat pantas disyukuri karena Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan kita sebagai umatnya. Ini Pak diantaranya ya. Suatu contoh yang lain, malam Lailatul Qadar itu mulia, Idul Fitri mulia, baca Al-Quran itu mulia, tetapi semuanya kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi alangkah salahnya kalau kita tidak mensyukuri atas maulid Nabi Muhammad. Ya, ini satu contoh. Tujuan maulid itu adalah mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Suatu contoh juga, ibu kita sudah solihah, seperti bapak kita sudah soleh, anak pemuda kita sudah soleh, tetapi anak yang kecil masih SD, masih anak yang lucu-lucu, yang baik, ini tantangannya akhir zaman ini jadi luar biasa Pak. Jadi imannya dirusak lewat internet, lewat sinetron. Dengan satu cara untuk menguatkan iman adalah dengan acara maulid. Mari kita semangat terus untuk mengadakan maulid. Apa yang kita adakan maulid, jadi dalam rangka membacakan sirah Nabi dan mensyukuri dengan adanya Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Apa salahnya kalau tidak diadakan maulid? Agama ini tambah redup, agama ini tambah suram. Jadi anak-anak kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 5. Ini sangat penting karena inti daripada maulid itu bersyukur dengan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ini penting sekali, tolong perhatikan dan catat. Di akhir ayat 5 surat Ibrahim ini Allah berfirman, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Ini Pak, jadi perlu diperhatikan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada Imam Qatadah mengatakan, sebaik-baiknya hamba ialah orang yang apabila mendapatkan cobaan bersabar dan apabila diberi nikmat bersyukur. Ini sebaik-baiknya hamba. Ini. Jadi sebaik-baiknya hamba ialah orang yang apabila mendapatkan cobaan bersabar dan apabila diberi nikmat bersyukur. Jangan sebaliknya, diberi nikmat bersyukur, diberi cobaan muring-muring. Malahan ada yang menyalahkan guru, ada yang begitu kan. Ini kenyataan fakta di lapangan. Itu jelas tidak lulus uji. Padahal seandainya sebentar lagi sabar, akan mendapatkan semua apa yang jadi tujuan. Tapi memang keikhlasan yang menuntun kita untuk keberhasilan. Di dalam hadis sahih yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tulis, ini faham, mana penting sekali untuk difahami. Qala Nabi Muhammad SAW, inna amral mu'mini kullahu ajabun, la yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lah. In asabatuhu dharra'u sabara fakana khairan lah, wa in asabatuhu sarra'u syakara
fakana khairul lah. Ini Pak. Jadi sesungguhnya perkara orang mukmin mengagungkan seluruhnya, ini kata Nabi. Jadi tidak sekali Allah memutuskan ketetapan baginya, melainkan hal itu baik baginya. Jadi bagi kita ya. Jika tertimpa musibah itu bersabar, dan sabar itu adalah baik baginya, bagi kita semua. Apabila mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan bersyukur itu baik bagi kita semua ya. Jadi mudah-mudahan iman kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini saudara-saudaraku, alhamdulillah kita semua menjadi umat Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semangat bersyukur kepada Allah. Kita meminta atau tidak? Kita kan tidak meminta menjadi umat Nabi Muhammad yang terakhir, kan tidak kita meminta. Berarti ini anugerah yang sangat besar untuk kita semua menjadi umat Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kalau Nabi kita yang terbaik, berarti insya Allah umatnya juga yang terbaik. Alhamdulillah ya. Sebabnya berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, al-jannatu hurrimat 'alal anbiya hatta adkhalaha. Ini kata Nabi. Wal jannatu hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Ini kata Nabi, Pak. Jadi surga itu diharamkan atas para nabi-nabi hatta adkhulaha, sampai saya masuk ke dalamnya. Dan surga itu diharamkan atas atas semua umat-umat hatta tadkhulaha ummati, sampai masuk umatku sebelumnya. Jadi masuk duluan, Pak. Ini penting sekali. Maka dari itu penting mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Bersyukur ya. Ada kisah, ini penting diperhatikan supaya menambah keimanan untuk kita semua. Ada kisahnya Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, setelah mendengar dari hamba sahayanya Suwaibah namanya, memberitahu bahwa Muhammad sudah dilahirkan. Abu Lahab sangat senangnya, Pak. Sangat senang, sangat gembira, sampai-sampai hamba sahayanya ini Suwaibah ini dimerdekakan dengan Abu Lahab. Saking senangnya mendengar berita. Lama kemudian, setelah Nabi Muhammad dewasa, menyampaikan risalah kepada Abu Lahab, justru sebaliknya, Pak. Ini perlu difahami. Justru sebaliknya. Dulu Abu Lahab sangat mencintai Nabi, tetapi setelah Nabi menyampaikan risalah, memusuhi Nabi Muhammad, bahkan mau membunuhnya, Pak. Nah ini kekuasaan Allah. Jadi turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini, Pak. Jadi perlu dipahami. Lama kemudian Abu Lahab meninggal dunia. Setelah beberapa bulan kemudian, Sayyidina Abbas paman Nabi Muhammad dimimpikan oleh Allah bahwa Abu Lahab ini termasuk ruhum mu'adzabah, termasuk roh yang disiksa, Pak. Karena Abu Lahab ini meninggal dalam keadaan kafir. Abu Lahab bilang dalam mimpinya kepada Sayyidina Abbas bahwa Abu Lahab ini disiksa oleh Allah, tetapi setiap hari Senin dia dapat keringanan dari Allah, dapat dispensasi dari Allah. Ini kata Abu Lahab. Tapi sayang, Abu Lahab tahu kebenaran itu,
dari dalam kubur, Pak. Jadi tinggal penyesalan bahwa dia khalidina fiha, yaitu kekal selamanya, Pak. Nah ini ya. Jadi perlu difahami supaya kita mantap keadaan maulid, karena di kubu sebelah tidak membolehkan, itu tidak membolehkan, kan bingung kita. Ini dalil-dalilnya, Pak. Jadi padahal Abu Lahab ini mati kafir, Pak. Apalagi seperti kita orang beriman merasa senang atas kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah akan kita mendapat syafaat dari beliau, dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, supaya kita tidak terlalu malam ya, banyak ini keterangan-keterangan kita ngambil di kitab hadis tafsir Ibnu Katsir. Tolong supaya tidak usah dibaca semua karena waktu malam. Tolong bacakan surat Al-Ahzab ayat 21 dan Al-Ahzab ayat 45, 46, 47. Nanti guru kita yang menjelaskan secara detail untuk kita semua tentang pentingnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Ahzab ayat 45 sampai ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita bersyukur kepada Allah. Secara singkat saja, bersyukur kepada Allah kita dilahirkan sebagai hamba
dan kita dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi cahaya ya bagi seluruh sekalian alam. Kita bersyukur Nabi akan memperjuangkan kita nanti di akhirat dengan syafaat beliau yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ini masalahnya. Ini sikapi. Jadi kita harus paham ya kelahiran Nabi Muhammad SAW, terus hikmah daripada memperingatinya. Ya, apakah kita hanya memperingati saja sebagai euforia atau kita mengikuti sebagai uswah? Ikuti atau enggak gitu ya. Jadi kan musik katakan mengikuti apa enggak gitu. Ini dia seperti itu. Mau diikuti pada Nabi Muhammad SAW atau hanya dieuforiakan saja. Kalau berarti nggak boleh dieuforiakan nggak apa-apa. Tapi dengan dieuforiakan, diramaikan, kemudian diikuti, itu lebih sempurna dan mulia. Harapannya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW di majelis kita ini. Dan harapan Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.